Oke. Halo, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin webinar, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Agatha Dea yang akan memandu webinar poin-poin penting peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 pada siang hari ini. Bapak Ibu, berbicara tentang peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya di peraturan terbaru ini, ada beberapa perubahan atau perkembangan yang diatur lebih lanjut, terutama tentang pajak penghasilan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui perubahan atau update apa aja yang diatur lebih lanjut dalam peraturan terbaru ini. Baik, pembahasan topik webinar pada hari ini akan dibahas oleh dua narasumber yang sudah pasti sangat kompeten di bidang perpajakan. Baik, pembahasan topik webinar pada hari ini akan dijelaskan oleh dua narasumber yang tentunya sudah kompeten dalam bidang perpajakan. Narasumber pertama kita hari ini yaitu adalah Ibu Dian Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Sains, yang merupakan penyuluh pajak ahli media dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP. Beliau menempuh pendidikan di STAN, lalu melanjutkan studi manajemen tingkat sarjana di Universitas Indonesia, dan meneruskan hingga magister bidang sainsnya di Universitas Indonesia juga. Pendidikan non-formal lainnya yang terbaru diperoleh oleh Budian adalah Certified Public Speaker dari BNSP, Licensed Practitioner of NLP, dan Certified Professional Coach. Saat ini Budian adalah penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas DJP, setelah sebelumnya adalah Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Cempaka Putih. Budian juga aktif membahas seputar perpajakan melalui artikel dengan beberapa daftar karya yang pernah ditulisnya hingga tahun 2022. Narasumber kedua webinar hari ini adalah Bapak Iwayan Sudiarta, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang juga merupakan Certified Wealth Manager dan bersertifikat konsultan pajak. Beliau adalah Managing Partner and Founder Enforce Advisory Indonesia dan juga Senior Researcher and Supervisory Board untuk Center for Indonesian Taxation Analysis. Setelah sebelumnya juga merupakan Tax Specialist and Advisor di Salamander Energi Indonesia dan sebagai Tax Officer di Kanwil DJP khusus. Bapak Wayan menempuh pendidikan di STAN, kemudian melanjutkan studi untuk sarjana dan magisternya di Universitas Indonesia dengan mengikuti beberapa program training seperti Training International Wealth Management oleh Erasmus University dan International Tax and Transfer Pricing Training oleh University of Leiden. Sebelum berlanjut, akan saya jelaskan rangkaian sesi pada webinar hari ini. Acara hari ini akan terbagi menjadi dua sesi pemaparan. Di sesi pertama, materi akan dipaparkan oleh Ibu Dian Anggraini, lalu di sesi kedua, materi akan dipaparkan oleh Bapak Iwayan Sudiarta. Setelah sesi pemaparan oleh dua narasumber, akan dibuka sesi diskusi tanya-jawab. Oleh karena itu, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan pada kesempatan kali ini untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu setelah diskusi akan masuk ke dalam sesi penutup. Baik, sebelum beralih ke sesi pemaparan, penting untuk diperhatikan Bapak Ibu, akan saya bacakan tata tertib peserta webinar pada siang hari ini. Tata tertib peserta webinar yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Disarankan untuk menggunakan headset, hands-free earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Lalu yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab melalui kolom chat meeting yang dapat diakses dengan mengklik icon chat. Silahkan sampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom, harap menambahkan nama dan instansi pada pertanyaan.
Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh moderator. Peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforcea.com. Baik, untuk itu izinkan saya untuk membuka rangkaian acara pada hari ini, masuk ke dalam sesi pertama pemaparan yang akan dijelaskan oleh Ibu Dian Anggreni selaku narasumber pada sesi pertama webinar siang hari ini. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Mbak Dea. Selamat siang Ibu, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dea. Waktu saya berapa lama ya? 40 menit Ibu. 40 menit tetap ya? Ya. Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam semangat buat kita semua, buat peserta webinar pada siang hari ini, yang di sini sudah terkumpul sebanyak 170 lebih ya Mbak Dea ya. Semoga nanti semakin bertambah terus. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dea tadi, izin suara saya sudah jelas terdengar ya Mbak Dea ya? Sorry. Suara saya terdengar Mbak Dea? Oke ya? Ya, baik. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, peserta webinar, tadi disampaikan bahwa pada siang hari ini kita akan berdiskusi ya mengenai PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu, di penghujung tahun 2022 lalu, pemerintah telah menerbitkan ada 4 aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan 1 Perpu ya, 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, di antara 4 PP ini ada 1 PP yang memang paling menarik, paling mengundang reaksi, diskusi dan diskursus di masyarakat ya, karena di dalamnya banyak pengaturan-pengaturan yang berimpact langsung ya, berhubungan langsung, bersinggung langsung dengan masyarakat banyak ya. Nanti kan kita lihat bersama paparan demi paparannya. Baik Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa PP 55 ini sesuai dengan judulnya ya, yaitu penyesuaian di bidang pajak penghasilan ya. Adapun yang melatar belakangnya karena berdasarkan pengaturan di pasal 4 ayat 2 huruf E ya. Di sini disebutkan ada 4 pasal Bapak dan Ibu. Ini perlu saya jelaskan di awal ya untuk menggambarkan bahwa peraturan pemerintah ini diterbitkan untuk mengakomodir, untuk mengatur pendelegasian wewenang yang diatur di dalam pasal-pasal ini. Saya mulai dulu dari yang paling belakang, yaitu pasal 32C di Undang-Undang PPH, ya, sebagaimana telah dibaterai dengan Undang-Undang HPP. Di pasal 32C, Bapak dan Ibu, isinya itu mendelegasikan pengaturan ada 28 poin. Jadi ada huruf A sampai Z sampai ada lagi tambahannya. Nah, itu pengaturan banyak hal. Nanti Bapak dan Ibu kita akan mendengarkan bahwa pengaturan-pengaturan tersebut terkait objek, non-objek, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, sesuai dengan pendelegasian di pasal 32C ini adalah mengangkat aturan-aturan yang sebelumnya diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, dijadikan satu untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak, maka semuanya dijadikan satu di PP 55 ini. Ya, kemudian juga akan pengaturan di PP 55 ini berdampak kepada ya pasal-pasal yang terdampak itu adalah pasal 17 ayat 2E. Ya, pasal yang mengatur mengenai tarif PPh badan untuk badan tertentu. Ya, untuk badan yang go public ya. Badan yang go public itu bisa mendapatkan tarif lebih rendah 3%. Kemudian juga di PP 55 mengatur mengenai pasal 4 ayat 3 ya, huruf A angka 1 itu pengaturan mengenai zakat ya. Kemudian yang pasal 4 ayat 2 huruf E pengaturan mengenai WP UMKM yang masih kita kenal ya. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya intinya mengatur ini nanti ya, apa yang di dalam PP 55 itu membahas atau menjabarkan hal-hal yang diatur di dalam pasal-pasal ini. Nah,
Ini dia, tadi saya sempat singgung di depan ya, ada pasal-pasal yang terdampak ya. Kemudian selain pasal ada juga peraturan yang terdampak. Jadi kalau kita bicara pasal 4, tentu kita bicara tentang objek PPH. Kalau 4 ayat 1 itu objeknya, 4 ayat 2 objek yang final, 4 ayat 3 yang pengecualian dari objek PPH-nya. Nah, itu nanti karena ada satu nih pengaturan yang saya sampaikan tadi cukup ramai di masyarakat ya, yaitu terkait dengan natura. Nah, ini akan menyinggung-nyinggung di pasal 4 dan di bawahnya pasal 6. Pasal 6 terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan ya. Kemudian ada pasal 7 ya, terkait dengan PTKP dan juga batasan peredaran bruto. Kita bicara PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, berarti kita bicara threshold, batasan penghasilan yang tidak dikenakan PPH. Nah, ini timbul atau menjadi ada perubahan karena adanya pengaturan PTKP sebesar 500 juta bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau yang tadi saya sempat sebut di depan UMKM gitu istilahnya ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang tidak melebihi batasan 4,8 miliar selama 1 tahun. Kemudian ini typo, harusnya pasal 9 maksudnya ya, pasal 9 biaya yang tidak boleh dikurangkan. Kemudian ada pasal 11 juga ini terdampak terkait penyusutan, 11A-nya amortisasi. Kemudian tarif, tadi saya singgung ya, ada tarif yang berkenaan dengan wajib pajak perseroan terbatas tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu nanti kita akan lihat. Kemudian ada juga pasal 18 terkait hubungan istimewa, pasal 32A perjanjian internasional, dan juga tadi nih pasal 32C yang saya sampaikan. Poinnya banyak sekali yang intinya mendelegasikan kewenangan pengaturan mengenai tadi ada poin A sampai Z sampai AA sampai BB gitu ya, yang diatur di dalam PP 55 ini. Nah, selain pasal-pasal ini Bapak Ibu, PP 55 ini juga menghapus ya, menggantikan peraturan pemerintah yang terkait dengan pasal-pasal yang saya jelaskan tadi. Ada PP 23 ya, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif 0,5% untuk UMKM ya. Kita biasa sebutnya UMKM ya, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, sekarang kan karena ada batasan 500 juta, maka diatur kembali semua pengaturan di PP 23 di dalam PP 55. Kemudian ada PP 18 ya, tahun 2009 yang mengatur mengenai zakat infak dan sumbangan ya. Kemudian PP 30 2020 inilah mengatur tarif yang lebih rendah untuk restoran terbatas tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, semua peraturan-peraturan tadi ya yang terdampak ini di PP 3 PP ini, kemudian pasal-pasal ini disesuaikan. Semuanya diangkut ya ke dalam PP 55 tahun 2022 dengan tujuan tadi, penyederhanaan dan pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak. Nah, ini susunannya ya, struktur dari PP 55. PP 55 ini terdiri dari 13 bab ya, yang urutannya seperti ini. Ini ya, satu lembar ini adalah isi dari PP 55 Bapak dan Ibu. Ya, nanti penjelasan detailnya kita akan dengarkan. Tapi intinya sebenarnya ini letaknya ini sudah berurutan sesuai dengan bab-babnya nih ya. Bab 1 berbicara mengenai definisi-definisi seperti itu. Nah, yang mulai bab 2 kita bicara objek PPH. Nah, kita lihat di sini ya. Paling kiri objek PPH itu bab 2. Itu ke kanan bab 3 ya, pengecualian objeknya. Jadi kita bicara pasal 4 nih ada di Undang-Undang PPH ya. Ada objek, ada non-objek. Kemudian ada pasal 6 yaitu mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Ya, kemudian ke kanan mengenai pasal penyusutan dan amortisasi, pasal 11 dan 11A. Nah, kemudian ke bawah ini ada objek baru, yaitu natura dan kenikmatan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana pengaturan natura dan kenikmatan, kemudian dilanjutkan dengan ini pencegahan penghindaran pajak. Ya, bab selanjutnya adalah perjanjian internasional. Nah, ini yang biru-biru Bapak dan Ibu, bukan hal yang baru ya. Seperti natura kenikmatan memang hal yang baru, tapi dia pasalnya sudah ada ya, hanya menambahkan klausul ya atau satu kata di pasal 4 ayat 1 huruf A, di mana natura dan kenikmatan ini termasuk di dalam tambahan kemampuan ekonomis atau termasuk dalam penghasilan.
Nah, yang hijau-hijau Bapak dan Ibu, ini adalah aturan ya, saya sampaikan tadi ada 3 PP tadi yang terdampak oleh PP 55 yang kemudian dicabut. Yang pertama adalah PPh UMKM yang diatur di PP 23, jadi tidak berlaku. Kemudian bantuan dan sumbangan ya, nanti ada penambahan sedikit, PP-nya ikut dicabut, semua jadi satu di PP 55. Dan penurunan tarif perseroan terbuka ya, diatur dalam PP 30 tahun 2020. Dan tentunya sebagaimana aturan yang lain ya, tentu ada pengaturan di masa kekosongan hukum ketika PP ini belum terbit ya, diatur dalam ketentuan peralihan dan juga ketentuan penutup. Nah ini Bapak Ibu, ininya ya, strukturnya, pemetaannya, seperti yang saya jelaskan tadi, intinya ada di sini semuanya. Ya, saya tidak akan bacakan satu persatu, kita langsung saja bahas ininya ya, itemnya ya, item by itemnya, karena ini sudah ringkasannya, baik sekali ya nanti buat pegangan Bapak dan Ibu, jika ingin melihat nih, oh saya mau lihat pengaturan mengenai penyusutan, berarti saya melihat di bab sebelumnya ini, seperti ini, gitu ya, di bab 5 ya, tentang penyusutan dan amortisasi, dan selanjutnya. Nah, ini ya, jadi saya mulai dari objek pajak penghasilan. Ini sebenarnya tidak ada yang baru Bapak dan Ibu ya. Tetap kalau kita bicara penghasilan, pajak penghasilan maka merupakan pajak atas penghasilan. Definisinya pun tidak berubah ya. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi bisa untuk dikonsum atau untuk invest gitu ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini intinya bahwa memang definisi penghasilan ini yang merupakan objek dari pajak penghasilan ini diatur secara luas Bapak dan Ibu. Ya, artinya setiap tambahan kemampuan ekonomi yang kita terima ditambah lagi ya. Ini kan kalau kita bicara objek pajak berarti kita bicara pasal 4 ayat 1. Nah, 4 ayat 1 lagi ini ditambahkan lagi kan dengan yang namanya natura dan kenikmatan tadi. Selanjutnya ini dia. Nah, di dalam PP 55 ya diatur kembali hal-hal yang sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bapak dan Ibu. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, di November 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, yang walaupun ketika itu sempat digugat ke MK ya, sehingga menjadi aturan yang inkonstitusional bersyarat dan telah dipenuhi oleh pemerintah ya dengan menerbitkan Perpu 2 tahun 2022 ya yang mengatur mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satu pengaturannya ini yaitu ketentuan pengenaan pajak penghasilan ya hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi subjek dalam negeri. Pengaturan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebelumnya di Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini merupakan hal yang baru karena sebelumnya Indonesia ini mengenakan pajak dengan prinsip worldwide income. Artinya, begitu dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka dia akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari seluruh dunia, dari manapun. Jadi tidak terbatas dari penghasilan dalam negeri saja. Nah, di sini ada pengaturan khusus nih di Undang-Undang Cika, bahwa untuk WNA tertentu nih, WNA yang telah menjadi SPDN, ini hanya dikenakan oleh penghasilan yang diterima di Indonesia. Tapi syaratnya dia memiliki keahlian tertentu, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku hanya selama 4 tahun, ya, bahwa dia SPDN, dia bisa saja ketika menjadi SPDN di dalam negeri, kemudian dia menerima penghasilan dari luar negeri. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cika ini, maka kalau dia memiliki yang tertentu selama 4 tahun, ya maka dia bisa dikenakan pajak hanya dari penghasilan yang diterima di Indonesia saja. Ya, tapi kalau memang ada tax treaty yang berlaku atau mengikat, maka digunakan tax treaty sehingga ketentuan ini tidak berlaku.
Kemudian ada syaratnya lagi ya, bahwa yang dimaksud dengan WNA dengan keahlian tertentu ini meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing, ya. Nah, dan ada syarat-syaratnya ya secara teknisnya. Nah, kriteria keahlian tertentu itu apa? Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, dan ada pembuktiannya. Dan juga ada kewajiban transfer of knowledge-nya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka atas penghasilan atas wajib pajak tersebut dapat dikenakan pajak hanya dari penghasilan dari Indonesia saja. Tadi kita berbicara mengenai objek. Nah, sekarang pengecualian dari objek PPh. Ya, ini nggak ada yang baru Bapak Ibu. Kita sudah tahu bersama bahwa hibah, bantuan, sumbangan yaitu bukan merupakan penghasilan, ya. Kemudian bantuan dan santunan yang dibayarkan BPJS kepada BP tertentu. Ada lagi mengenai dividen. Ini pun juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya sudah berjalan selama 2 tahun lebih ya Bapak Ibu ya, pengaturan mengenai pembebasan dividen ini. Kemudian penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, beasiswa ya dengan syarat tertentu, dana setoran ibadah haji. Nah, ini penjelasan detailnya Bapak Ibu. Jadi di dalam PP 55 disampaikan bahwa dikecualikan sebagai objek PPh bagi yang memberikan. Apabila yang memberikan hibah dan bantuan atau sumbangan ini mendapatkan keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan. Sepanjang, syaratnya ya, seperti biasa Bapak, karena kita mau mengecualikan objek pajak ini, karena kita tahu kan kalau keuntungan karena pengalihan atau penjualan harta itu merupakan objek PPh. Tapi kalau keuntungan pengalihannya ini berasal dari hibah, bantuan, sumbangan yang diberikan kepada keluarga saudara ya dalam garis keturunan lurus 1 derajat saja ya, jadi hanya saudara. Kemudian badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, kemudian koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, dan syaratnya tidak hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Ya, ini ini adalah ini adalah dikecualikan sebagai objek karena keuntungan pengalihan harta bagi yang memberi. Nah, bagi yang menerima ya sama juga itu bukan merupakan objek PPh, ya. Kalau harta hibahan tadi diterima oleh sama persis keluarga saudara, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan sama syaratnya Bapak Ibu, tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Nah, coba kita telaah ya lebih dalam. Dimaksud dengan keluarga saudara itu apa? Kalau dalam garis keturunan lurus artinya ya orang tua kandung atau anak kandung, karena 1 derajat saja. Ya. Kemudian badan keagamaan itu merupakan badan yang tidak mencari keuntungan. Sama ya, prinsipnya badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial itu adalah badan-badan yang tidak mencari keuntungan dan kegiatan utamanya menyelenggarakan sesuai dengan core-nya tadi. Kalau keagamaan tentu menjalankan memberikan pelayanan ibadah, badan pendidikan seperti itu juga, dengan juga badan sosial. Nah, kalau kemudian koperasi itu ya seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Nah, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil itu merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta dan tidak termasuk tanah atau tempat usaha, dan peredaran usahanya setahun sampai dengan 2,5 M. Jadi kalau orang pribadi UMKM tadi menerima harta hibahan dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan, maka itu bukan merupakan objek pajak. Nah, Bapak Ibu kalau membaca aturan undang-undang ya, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya, bahwa kita membaca itu sebagai satu kesatuan utuh. Artinya
syaratnya harus dipenuhi semua gitu, jangan ada yang terpotong. Jadi kalau misalnya, iya saya memberikan hibah kepada orang pribadi karena dia sudah memenuhi tuh, mikronya, kecilnya sudah memenuhi karena dia aset bersihnya hanya 500 juta, tidak sampai 500 juta, omsetnya nggak sampai 2,5 M. Tapi ternyata pemberian asetnya ini berhubungan dengan usaha, pekerjaan, nah, maka tidak jadi dikecualikan sebagai objek PPh. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya, atau Jamsostek lah kita kenal ya, kepada WP tertentu. Nah, jadi Jamsostek ini ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, bukan serta-merta kalau bantuan sumbangannya kepada pihak-pihak ini langsung dikecualikan dari objek. Karena tadi kan, pembayarannya kepada WP tertentu. Nah, WP tertentunya ini ada definisinya lagi, yaitu yang pertama, wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu artinya apa? Artinya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Kemensos gitu ya. Kemudian wajib pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam dan atau masyarakat yang tertimpa musibah. Bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa karena alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus ya. Kemudian kalau yang masyarakat yang tertimpa musibah itu masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang nggak dapat diperkirakan sebelumnya ya, dan membahayakan keselamatan jiwanya. Seperti itu, kalau diterima oleh orang-orang ini dari barang-barang di atas, maka bukan merupakan objek PPh. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, bukan pengaturan baru, yaitu mengenai dividen. Ya, untuk pengecualian pengenaan PPh atas dividen ini, Bapak Ibu, dibagi menjadi 3 kelompok. Ini secara lengkap ya, sudah diatur di dalam PMK 18 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada 3 kelompok tadi. Yang pertama adalah dividen dari dalam negeri yang diterima WP Badan Dalam Negeri. Ya, jadi jelas nih, pemberinya berasal dari dalam negeri, penerimanya WP Badan Dalam Negeri. Nah, ini langsung tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat. Langsung otomatis kalau ada badan terima dividen, maka dia bukan merupakan objek PPh lagi. Ya. Nah, kelompok yang kedua itu adalah dividen dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi atau luar negeri. Nah, dari luar negeri ini ternyata juga ada beberapa kondisi. Yang dimaksud di sini adalah dari luar negeri, tapi dari saham yang di bursa efek. Kalau yang bukan di bursa efek, nanti pengaturannya berbeda lagi. Nah, yang ketiga adalah penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT. Kalau melalui BUT berbeda. Nah, ini akan dikecualikan dari objek PPh dengan syarat dividen atau penghasilan lain yang diterima itu harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, gitu bunyinya ya. Nah, selisihnya ya dari dividen yang diterima dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, maka akan menjadi objek PPh. Kalau seluruhnya diinvestasikan, maka tidak ada objek PPh-nya. Nah, yang kelompok ketiga, itu tadi saya sudah sampaikan, di kiri kan dividen dari luar negeri, dari saham yang di bursa efek. Nah, bagaimana yang non-bursa efek? Nah, ini masuk dalam kelompok 3. Begitu pula dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Ya, ini sama-sama penghasilan dari luar negeri, yang satu dari saham non-bursa, yang satu dari BUT. Nah, ini akan dikecualikan dari objek pajak asal dia juga diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lain di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada threshold-nya, yaitu minimal 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2
untuk PPH. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang kelompok ketiga ada batasannya ya, ada syaratnya. Nah, keterangannya bahwa tambahan informasi Bapak Ibu, dividen yang dikecualikan ini merupakan dividen yang berdasarkan RUPS atau dividen interim. Nah, dividen dari dalam negeri yang dikecualikan tidak dipotong PPH. Jelas ya? Kemudian jika WP orang pribadi tidak memenuhi ketentuan investasi, ya, karena tadi disampaikan ketentuan investasi itu ada jangka waktu tertentu. Kalau itu tidak dipenuhi, maka atas dividen yang diterima tersebut ya menjadi dipotong PPH dan harus bukan dipotong, terutang PPH dan wajib disetor sendiri. Untuk orang pribadi ya, kalau kemudian tidak memenuhi persyaratan, maka dia harus setor sendiri dividennya. Nah, ini jangka waktu dulu ya. Tadi kita sudah singgung-singgungan. Dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan. Ya, yang paling bawah kita lihat ya, ada batasan holding investasi yaitu paling sedikit 3 tahun, Bapak Ibu. 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima. Ya, investasi tidak boleh dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai dengan ketentuan. Batas waktu investasinya kapan? Untuk orang pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterima atau diperoleh dividen. Untuk badan adalah akhir bulan keempat. Dan bentuk investasinya Bapak Ibu luas sekali. Bisa dilihat dari angka 1 sampai dengan 12 di paparan kita ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan ya. Ini bahkan kita mendapatkan dividen gitu dari dalam negeri jika memang kita investasi itu bisa investasi keuangan pada bank resepsi, bisa juga infrastruktur kalau kerjasama dengan pemerintah atau bahkan di sektor real. Jadi luas sekali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah ini tidak ada yang baru sebenarnya, intinya bahwa kalau dana pensiun kemudian melakukan penanaman modal di bidang tertentu, kemudian mendapatkan penghasilan berupa bunga, diskonto, imbalan dari deposito, sertifikat deposito, tabungan ya, tabungan pada Bank Indonesia, kemudian ada juga obligasi syariah sukuk ya yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini penghasilan-penghasilan ini akan dikecualikan dari objek PPH. Tapi ada syaratnya bahwa dana pensiunnya ini berdiri disahkan oleh OJK. Atau kalau memang dana pensiun yang berdiri sebelum OJK ini lahir ya sebagai badan pengawas, maka artinya dana pensiun yang didirikan oleh Menteri Keuangan. Sebelum beralihnya fungsi tugas, wewenang, dan pengaturan serta pengawasan dana pensiun dari Menteri Keuangan kepada OJK. Nah, ini tentang beasiswa. Jadi, penerima beasiswa, ya, jika kita sebagai beasiswa, maka ini akan dikecualikan dari objek PPH juga beasiswanya. Syaratnya pun mudah kalau penerima beasiswanya merupakan WNI. Tentu ya, kita nggak mungkin dong memberikan pajak kalau yang terima beasiswa WNA gitu ya. Dan untuk mengikuti pendidikan formal dan atau non formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian pengaturan mengenai sisa lebih. Sisa lebih ini merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh ya dari bidang pendidikan di sini ya, dalam hal ini dia dalam lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, maka sisa lebih ini ya jika dilakukan atau ditanamkan kembali untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan ya atau dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih diterima, maka atas sisa lebih tersebut dikecualikan dari pengenaan PPH. Selanjutnya sama juga ya, cuma yang kalau tadi lembaga pendidikan, nah ini lembaga sosial ya. Apabila lembaga sosial tersebut sifatnya nirlaba, tidak menjadi laba, kemudian dia memenuhi persyaratan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial atau keagamaan atau ditempatkan sebagai dana abadi. Maka dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut ya, harus ditanamkan kembali, maka dia akan dikeluarkan dari objek PPH.
Nah, ini penerimaan dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji, ya, bahwa Badan Penyelenggara Ibadah Haji itu kan akan menerima dana setoran, baik setoran haji umum maupun haji khusus, gitu ya, juga penghasilan di bidang keuangan haji. Jadi selain setoran umat juga BPIH ini juga mendapatkan penghasilan dari pengembangan keuangan haji, karena BPIH ini dapat berinvest ya pada berbagai instrumen. Di sini banyak sekali instrumennya. Nah, hasilnya apabila BPIH ini mendapatkan hasilnya bunga dan lain sebagainya, ini sorry, bukan bunga ya, kalau kita bicara prinsip syariah artinya imbalan ya, imbalan hasil dari obligasi, kemudian bagian laba dan lain sebagainya. Ini akan dikecualikan dari objek PPH. Ya, ini sudah bisa dibaca sendiri, nantinya sudah definitif bidang instrumen keuangan tertentu apa saja, ya, dan hasilnya maka tidak akan dikenakan PPh. Nah, ini juga Bapak Ibu bukan pengaturan yang baru. Kita sudah tahu ya bahwa biaya promosi atau biaya penjualan itu dapat dikurangkan dari pengurang penghasilan bruto, dari penghasilan bruto sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini sudah diatur dalam PMK 2 2010, tidak ada yang berubah, hanya memasukkan kembali saja. Demikian juga dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ya, yang dapat dibiayakan dia asal memenuhi persyaratan. Ini juga tidak ada yang baru dari aturan yang lama, Bapak Ibu. Jadi saya karena waktunya cukup terbatas ya, kita coba menekankan pada hal-hal yang berubah saja. Kemudian ini juga untuk menentukan besarnya PKP, penghasilan kena pajak maksud saya, bagi wajib pajak dalam negeri ini kan tidak boleh dikurangkan dari pembentukan dana cadangan. Tapi ada pengecualian, boleh gitu ya. Pembukaan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sejenisnya gitu ya. Nah, yang berubah ini sebenarnya bukan aturan yang baru juga. Yang berubah adalah ada tambahan kalimat yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan OJK. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, Direktorat Jenderal Pajak masih terus berkoordinasi dengan OJK ya, untuk dapat menentukan standar akuntansi keuangan yang dimaksud ya. Nah, ini dia yang seru ya. Yang seru tentang objek pajak baru saya sampaikan tadi ya, yaitu natura dan atau kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita sebagai karyawan dikenakan atau dipotong PPh setiap bulan ya, PPh pasal 21 namanya kalau PPh karyawan. Itu hanya atas gaji atau penghasilan yang kita terima dalam bentuk cash. Gaji, tunjangan, dan sebagainya dalam bentuk cash, maka dipotong pajak. Nah, Bapak Ibu, penerapan di dunia internasional ini ya sudah jauh berbeda. Jadi pengertian penghasilan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penghasilan ini artinya luas loh. Kalau kemudian kita misalnya gajinya tidak begitu besar lah, tapi kita misalnya mendapatkan benefit in kind dari perusahaan, kita mendapatkan fasilitas mobil dinas, rumah dinas ya, bahkan sampai Oh ya, oke. Selamat siang Ibu Dian. Apakah terdengar suara saya? Selamat siang Ibu Dian. Baik, sepertinya ada masalah teknis ini dari pihak Ibu Dian. Selamat siang Ibu Dian, apakah telah tergabung kembali Ibu? Baik Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Dian, betul ada kendala jaringan. Sementara menunggu Bu Dian untuk
join kembali. Oke, baik. Selamat siang, Ibu Dian. Apakah sudah tergabung kembali? Selamat siang, Aduh, Ibu. selamat siang Mbak Dea. Aduh, mohon maaf Bapak Iya, Ibu. iya, Ibu. Ini saya terlempar. Oke, Mohon Ibu. maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Silakan, Bu, untuk dilanjutkan. Waktu dan tempat saya Oke, terima persilahkan kasih Mbak kembali. Dea. Ya, baik. Ya, oke. Ini bagian yang seru-serunya lagi ya. Aduh, tentang natura klinik tiba-tiba terlempar. Mohon izin, saya coba share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, oke. Oke, tadi kita sudah ke bagian akhir Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali, ini tumben loh bisa sampai terlempar seperti ini. Seperti cuacanya tidak bersahabat ya. Oke, Bapak Ibu ya, kembali saya menjelaskan mengenai natura kenikmatan. Tadi sampai mana tuh ya? Sampai bahwa selama ini gitu kita menerima dipotong pajak itu hanya sebatas penghasilan yang cash saja. Padahal kalau kita misalnya menerima tambahan kemampuan ekonomis yang lain gitu, kita dapat rumah dinas, mobil dinas, dapat fasilitas-fasilitas yang lain yang sebenarnya ikut kita nikmati ya, yang kesempatan buat kita. Nah, itu di SPT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga mengikuti best practice di internasional bahwa ada 192 negara itu sudah menerapkan pengenaan pajak atas natura. Ya, ada yang mengenakan secara terpisah ya. Jadi misalnya
ada wajib pajak yang mendapatkan mobil, maka dikenakan pajak asas natura sendiri. Nah, di Indonesia ini akan digabungkan Bapak Ibu. Jadi mulai tahun pajak 2022 sesuai dengan amanah dari Undang-Undang HPP bahwa ada objek pajak baru nih, yaitu di berupa natura dan kenikmatan yang harus diperhitungkan sebagai penghasilan. Nah, di lain sisi bagi perusahaan yang selama ini biasanya tidak boleh membiayakan natura atau kenikmatan, ya kan waktu itu kita sudah tahu ya di pasal 9 dalam biaya-biaya tidak boleh dibebankan itu termasuk salah satunya natura. Nah, dengan adanya pengaturan ini maka sekarang natura boleh dibiayakan, tapi buat karyawan harus dikenakan Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya jumlah pajak dari korporasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk BIK ini, benefit in kind di PP 55 ini dibagi menjadi dua. Ada natura pindahan hak, kita bisa menikmati barangnya. Contohnya misalnya pemberian mobil bekas dinas gitu ya. Beda dengan yang di bawahnya yang nikmatan. Misalnya adalah fasilitas mobil dinas. Jadi misalnya mobil Lexus gitu, gitu ya Pak Wayan ya. Nah ini Pak Wayan, maka itulah yang dinamakan dengan kenikmatan. Berbeda misalnya perusahaan memiliki mobil sudah habis masa penyusutannya, sudah tidak ada biayanya. Nah ini diberikan misalnya ke Mbak. Ini penting bagi kita membedakan mana barang yang merupakan natura, mana yang kenikmatan. Karena nanti akan sangat relate dengan valuasinya. Karena ini nanti valuasi atau penilaian dari natura atau kenikmatan ini akan digabungkan dalam SPT kita. Ya, dalam untuk orang pribadi tentu akan digabungkan sebagai penghasilan kita selain penghasilan yang cash tadi. Nah, di dalam PP 55 Bapak Ibu, ini pengaturannya masih sangat umum. Ya, jadi di PP 55 ini masih menganut negative list. Artinya, semua natura atau kenikmatan itu merupakan objek pajak, kecuali, nah negative list ini 3. Negative list ini sebenarnya juga bukan hal yang baru. Sampai dengan 3, itu sudah diatur di dalam PMK sebelumnya ya. Di PMK 167 tahun 2018. Itu makanan minuman, bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura kenikmatan di daerah tertentu, kemudian natura kenikmatan untuk K3 gitu ya, keselamatan kerja. Nah, yang tambahan barunya adalah natura kenikmatan yang bersumber dari dana APBN, APBD atau APBDes. Dan juga yang kelima, natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ya karena ini tadi, karena PP 55 ini sudah mengamanahkan bahwa setiap natura kenikmatan ini merupakan objek pajak, ya sehingga sebelum PMK-nya keluar nih, jadinya luas sekali bahwa semua jenis natura kenikmatan merupakan objek, kecuali nanti ini nomor 5. Nomor 5 akan mengatur batasan tertentunya, Ibu ya. Nah, yang harus kita pegang juga, walaupun tadi saya sampaikan, di satu sisi, perusahaan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan, sedangkan mutu karyawannya merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, tapi prinsip pasal 6, prinsip bahwa biaya tersebut harus sesuai atau merupakan pengeluaran biaya 3M, mendapat, menagih, atau memelihara penghasilan. Nah, itu harus dipegang. Jadi, kalau misalnya, jadi bisa jadi dong, Bu, natura atau kenikmatan buat karyawan dipajaki, sementara buat perusahaan tidak dapat dibiayakan. Bisa jadi, karena misalnya pengeluaran tersebut atas natura tersebut tidak berhubungan dengan 3M. Jadi prinsip di pasal 6-nya tetap harus kita pegang, Bapak Ibu ya. Nah, ini penjabaran dari yang 5 tadi, yang saya sampaikan tadi. Tidak ada yang baru, nanti lebih detail akan kita lihat ya, akan kita pelajari bersama di dalam PMK-nya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi nih, bahwa kita penting memahami dari awal apakah itu natura atau kenikmatan. Karena apabila dia natura, maka dasar penilaiannya adalah nilai pasarnya. Kalau saya berikan contoh tadi Mbak Agatha dapat
mobil yang sudah habis disusutkan ya bekas perusahaan, maka kemudian ketika diberikan kepada Mbak Adea, maka nilainya adalah sesuai dengan nilai pasar. Berapa nilai pasar dari mobil tersebut itu merupakan penghasilan bagi Mbak Dea. Kalau kenikmatan itu lebih mudah menentukannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau kayak misalnya tadi Pak Wayan dapat mobil dinas misalnya apa Rolls Royce gitu atau Ferrari, maka berapa biaya misalnya biaya penyusutan per tahunnya berapa. Nah, itulah merupakan kenikmatan atau menjadi penghasilan buat Pak Wayan di tahun tersebut. Kemudian ketentuan pemotongannya ya karena pada prinsipnya tadi saya sampaikan natura kenikmatan ini akan digabungkan dengan gaji-gaji kita. Gaji yang sifatnya cash tadi. Nah, maka di pemotongannya akan dilakukan bersamaan dan satu kesatuan. Dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Artinya akan dipotong tiap bulan juga Bapak Ibu ya, oleh pemberi kerja. Nah, di sini disampaikan dengan jelas di PP 55 bahwa kewajiban pemotongan mulai 1 Januari 2023. Sekarang sudah Februari, gimana Bu? Nanti kita obrolkan ya. Kemudian dalam ketentuan peralihan juga disampaikan bahwa karena Undang-Undang PPh sudah menyatakan pengaturan objek natura ini mulai berlaku di tahun pajak 2022. Maka untuk natura atau kenikmatan yang diterima karyawan di tahun 2022 ini akan dilakukan penghitungan dan pelaporan sendiri, jadi sifatnya self-assessment oleh karyawan. Nanti dimasukkan di SPT tahunan orang pribadi yang jatuh tempo pelaporannya di 31 Maret nanti. Nah, ini Bapak Ibu, tentu di masa kekosongan hukum ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kegelisahan. Saya yakin banyak yang bertanya tentang ini ya. Nah, jadi kita emang masih menunggu kejelasan sampai dengan PMK-nya diterbitkan. Karena nanti di PMK tersebut akan diatur salah satunya mengenai tata cara penetapan daerah tertentu. Kemudian yang paling penting adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi jenisnya apa saja ya yang bukan natura, kemudian nilainya berapa saja itu batasannya ya. Kemudian juga batasan nilai bahan makanan atau minuman, ini terkait dengan hampers ya. Kalau bahan makanan minuman kan merupakan hal yang biasa, mungkin karyawan membagikan, perusahaan membagikan hampers untuk karyawannya. Nah ini berapa batasannya? Kemudian tata cara penilaian dan penghitungan natura kenikmatannya bagaimana? Ini kita masih menunggu PMK-nya. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan di chapter 1 ya tentang PP 55 yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Wayan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Dea. Terima kasih Ibu Dian atas pemaparannya, luar biasa sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terjelaskan ya, mendapatkan gambaran penting seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Dian.